Raja Ampat, antara surga bahari dan ancaman tambang nikel. Kalau dengar nama Raja Ampat, apa sih yang langsung terbayang di benak kalian? Pasti surga bahari dengan keindahan bawah laut yang tiada duanya kan? Ribuan spesies ikan, karang yang menakjubkan, dan pemandangan pulau-pulau Kars yang ikonik. Raja Ampat memang adalah harta karun dunia. Tapi pernahkah terbayang kalau di balik keindahan itu ada ancaman besar yang mengintai? Ancaman yang bisa merusak segalanya. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah fakta mengapa Raja Ampat ditambang dan apa dampaknya bagi surga dunia ini. Bagian 1. Potensi nikel dan janji ekonomi. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, mengapa lokasi seindah Raja Ampat bisa dijadikan area pertambangan? Jawabannya tentu saja adalah nikel. Raja Ampat, khususnya di bagian Pulau K, memiliki kandungan nikel yang cukup signifikan. Nikel adalah mineral penting untuk banyak industri modern, terutama untuk baterai kendaraan listrik dan stainless steel. Tentunya ini menjadi incaran banyak perusahaan pertambangan yang melihat potensi keuntungan besar. Bagi sebagian pihak, tambang nikel dianggap bisa membawa keuntungan ekonomi. Ada janji lapangan kerja bagi masyarakat lokal, peningkatan pendapatan daerah, dan kontribusi pada pembangunan nasional. Secara teoritis, kedengarannya menarik bukan? Bagian 2. Alasan dibalik izin dan kontroversi. Bagaimana bisa izin pertambangan keluar di area yang dikenal sebagai jantung keanekaragaman hayati ini? Ini adalah area yang rumit. Urusan pertambangan seringkali melibatkan kewenangan pemerintah pusat. Sayangnya, beberapa pihak juga menyoroti adanya dugaan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang bisa menyebabkan pelanggaran diizinkan. Ditambah lagi, ada peran berbagai pemangku kepentingan dari perusahaan hingga individu yang punya kepentingan tertentu. Ini yang seringkali menjadi akar masalah. Bagian 3. Dampak nyata dan ancaman serius. Nah, ini dia bagian yang paling mengkhawatirkan. Dampak dari aktivitas pertambangan di Raja Ampat ini sangat nyata dan serius. Kerusakan ekosistem laut, lumpur dan sedimen dari penambangan darat bisa langsung mengalir ke laut. Bayangkan, lumpur itu bisa menutupi dan mematikan terumbu karang yang jadi rumah bagi ribuan spesies. Hilangnya hutan dan vegetasi. Pertambangan terbuka berarti penggundulan hutan. Ratusan hektar hutan bisa hilang, padahal hutan punya peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan menjadi habitat bagi satwa liar. Ancaman keanekaragaman hayati. Raja Ampat adalah rumah bagi pari manta, penyu laut, dan banyak spesies langka lainnya. Kerusakan habitat ini mengancam kelangsungan hidup mereka. Konflik sosial, masyarakat lokal seringkali terpecah. Ada yang mendukung karena alasan ekonomi, tapi jauh lebih banyak yang menolak karena khawatir mata pencarian tradisional mereka seperti nelayan dan pemandu wisata akan hancur. Singkatnya, surga yang kita banggakan ini terancam serius. Bagian 4. Upaya perlindungan dan harapan. Namun, bukan berarti tidak ada harapan. Banyak sekali pihak yang terus berjuang untuk melindungi Raja Ampat. Lembaga swadaya masyarakat seperti Greenpeace dan Conservation International bersama masyarakat lokal terus menyuarakan penolakan. Mereka mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali izin pertambangan. Pemerintah pun telah menyatakan akan meninjau ulang izin-izin ini. Prioritasnya adalah bagaimana menyeimbangkan antara potensi ekonomi dan perlindungan lingkungan yang tak ternilai harganya. Banyak ahli setuju bahwa investasi terbaik di Raja Ampat adalah dalam konservasi, pendidikan, dan pariwisata berkelanjutan karena manfaatnya jauh lebih besar dan jangka panjang dibandingkan keuntungan singkat dari tambang. Jadi teman-teman, Raja Ampat bukan hanya sekedar destinasi wisata. Ini adalah warisan dunia yang harus kita jaga bersama. Kita harus terus menyuarakan pentingnya melindungi keindahan alam ini dari kerusakan demi masa depan kita dan generasi mendatang. Bagaimana pendapat kalian tentang isu ini? Apakah Raja Ampat harus tetap ditambang atau harus dilindungi sepenuhnya? Yuk, sampaikan opini kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.